kelembagaan, sumber daya, harmonisasi regulasi antara pemilu nasional dan lokal, hingga tuntutan peningkatan kapasitas pengawasan pada ruang demokrasi yang semakin dinamis. Pembahasan ini diharapkan tidak hanya memberi gambaran menyeluruh tentang kondisi objektif di lapangan, tetapi juga membuka ruang dialog mengenai strategi penguatan kelembagaan lebih adaptif, responsif, dan efektif. Untuk itu, sebagai moderator mengajak kita semua untuk menyimak, memahami, dan mengurai berbagai persoalan yang akan disampaikan oleh narasumber pada pagi hari ini, yang tentu tidak asing lagi bagi kita semua yang sudah malang melintang di dunia kepemiluan, yaitu Bapak Awaludin Usa, SPD, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat. Baik, guna mengefisienkan waktu kepada Bapak narasumber, dipersilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Moderator. Tapi saya nanya, ini langsung narasumber atau pemantik dulu? Izin moderator, sorry, pemantik dulu, Pandi. Oh, siap, Bu. Ya. Saya kira Yang hormati langsung. Bapak Kepala. Baik. Izin Bapak Ibu, sebelum kita melangkah untuk pembahasan materi, kami persilakan dengan hormat kepada pemantik pimpinan Bawaslu Sulawesi Tenggara, Haji Heri Iskandar. Kepada pemantik kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Mas Pandi. Sehat ya Mas Pandi? Alhamdulillah pimpinan sehat. Ya, lama juga tak jumpa kita ini walaupun kita di satu kota yang sama ya. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Santiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Bapak Ibu yang menjadi anggota terundang atau peserta terundang di pagi yang berbahagia ini. Kamis penuh makna dalam agenda rutin kita yang setiap Kamis dilaksanakan, walaupun Tidak ada lampunya, semakin Kamis semakin menipis tuh saya melihat pesertanya, tetapi itu jangan dijadikan sebuah kendala buat kita semua. Menjadi menarik sebenarnya buat kita bukan narasumber atau peserta saja. Semua yang ada pada jajaran Bawaslu, bahwa giat ini sangat bermanfaat. Selalu saya sampaikan di kesempatan-kesempatan yang sebelumnya, bahwa tidak ada yang sempurna di antara kita. Saya tahu A sampai B, tapi C, D, F saya tidak tahu. Mungkin teman-teman bisa tahu itu. Mungkin ada yang teman-teman tidak tahu, saya juga tidak tahu, tapi mungkin ada Pak Indra yang bisa melengkapi di provinsi. Ada Pak Iwan sebagai ketua, ada Dharma, ada Pak Bahari. Jadi memang kekuatan Bawaslu ini adalah kekuatan kolektif, bukan person. Kalau Anda mau kekuatan person, kau pergi main bulu tangkis sana, ambil ambil tunggal. Jadi kekuatan kita ini memang kekuatan kolektif memang. Jadi untuk mengasah kekuatan kolektif tersebut, memang giat-giat seperti ini yang harus terus dikembangkan. Walaupun piasum. Nah, terkait materi kita hari ini yang insya Allah akan dibawakan Bapak Aus. Kalau di Sumatera itu kan ada UAS. Nah ini Aus, Awaludin Usa. Di Sumatera UAS, Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan sama berbobotnya antara Sumatera dan Sulawesi ini. Terkait tantangan ke depan kita menghadapi pemilu yang disatukan tetapi mempunyai makna dua antara nasional dan lokal. Tentu menjadi menarik diskusi kita hari ini
sebagai pemantik tentu ada banyak hal yang harus kita, dari judul ini terlalu luas ini, kasihan kalau judulnya ini bisa tidak selesai 3 hari 3 malam, dan narasumber sepertinya butuh 1 minggu ini untuk menyiapkan, karena melebar ini kalau tantangan tantangan kita dalam menghadapi pemilu nasional dan pemilu lokal ke depan. Tetapi kalau selaku pemantik tentunya ada beberapa hal yang dapat kita gali. Pertama, pasti perubahan regulasi itu pasti terjadi, apalagi terkait penanganan dan pelanggaran, karena kemarin juga pasca putusan 135 kah, yang terkait penanganan pelanggaran administrasi tersebut, dan yang paling dominan ini regulasi berubah pasti ada di penanganan pelanggaran dan tentu sengketa proses. Kebetulan Pak Indra hadir bersama kita di pagi hari ini. Izin Pak, saudaraku, Lanjut Pak kandidat Haji. doktor, saya doakan Kasihan terus kita. saudara. Kasihan kita Mudah-mudahan Pak Haji. terus menjadi obor di tengah-tengah Bawaslu. Memancing Terus, kah obor? tidak sih, kasihan. Saya ingat dulu majalah obor. Iya, oh Kedua, iya betul. tentu peningkatan permasalahan pemilu ini. Jadi pasti akan berubah dari pemilu sebelumnya menjadi pemilu yang akan kita hadapi ke depan. Apakah masalahnya bisa jadi lebih kompleks, bisa jadi lebih mudah. Baik itu dari pemutakhiran datanya, dari pencalonannya, kampanyenya seperti apa. Nah, sebenarnya dari sini kita mulai harus bersiap. Dari diskusi-diskusi ini kita sudah mulai membangun kerangka pikir kita terkait bagaimana pemilu 2029 yang akan kita hadapi. Dan diskusi ini tentunya adalah diskusi yang berkompeten orang-orang di dalamnya, karena bukan sebagian besar, semua yang hadir dalam diskusi ini adalah orang-orang yang melalui pemilu ke pemilu. Maka pasti sumbang saran atau masukan-masukan ini akan sangat berarti kita jadikan kerangka kita dalam mempersiapkan menghadapi pemilu tersebut. Selanjutnya tentu langkah-langkah yang perlu diperkuat. Seperti apa trik-trik kita ketika pemilu lokal, pemilu nasional dilaksanakan, termasuk pula di dalamnya bagaimana menguatkan kelembagaan kita, sumber daya manusia kita. Kita tahu ada beberapa CPNS kita yang baru, yang tentunya bagaimana di-push teman-teman kita yang baru ini agar 2029 mereka betul-betul siap membersamai kita dalam melakukan kerja-kerja pengawasan. Terus ada meningkatkan koordinasi kelembagaan seperti apa, efektivitas penanganan pelanggaran dan sengketa ke depan. Nah, terakhir tentu bagaimana memetakan kerawanan pemilu nasional dan lokal ini. Apakah kerawanan-kerawanan itu masih ada ketika pemisahan pemilu ini dilaksanakan? Apakah dia temponya makin meningkat, makin meninggi, atau
bisa jadi juga pemisahan pemilu nasional dan lokal ini menghilangkan potensi konflik atau kerawanan-kerawanan dalam setiap pemilu yang kita lewati. Nah, terakhir tentu kita berharap lahir buah pikir yang dapat menuntun kita nanti ke depan bagaimana strategi-strategi yang akan kita hadapi. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan dalam diskusi ini juga baik juga kita kedepankan sudah mulai memikirkan mudah-mudahan juga lahir dalam diskusi ini tentu bagaimana kita tidak hanya siap dari sisi regulasi dan dim-dim yang tersebut yang sering kita buat, namun ada satu hal yang tentunya ke depan tahun 2029 akan menjadi satu tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita berhadapan dengan lajunya teknologi. Kita tahu sekarang sangat mudah membuat konten yang seolah-olah itu real, tetapi hoax. AI sudah tersedia dan anak SMA sudah laju daripada kita dalam menggunakan AI. Itu juga menjadi tantangan terbesar buat kita semua nanti ke depan bagaimana mengcounter hoax dalam tiap pemilu. Nah, hoax yang kita hadapi di pemilu sebelumnya yang biasa disebar di chat-chat grup atau pesan-pesan berantai yang diteruskan lalu WhatsApp group, tetapi besar di tahun 2029 kita akan berhadapan dengan hoax yang lebih real dalam bentuk audiovisual yang tentunya, mohon maaf, dengan tingkat pemahaman yang rendah pasti orang akan mengamini. Oh, ini betul, ini terjadi di kabupaten ini ada video ini. Siapa lagi yang mau bantah kalau video? Kan seperti itu. Ini juga akan menjadi tantangan besar buat kita semua pengawas pemilu. Di pemilu kita dapat saya katakan hampir sama dengan kitab undang-undang hukum KUHP kita yang berubah. Ini direpres menjadi baru kembali. Tentu ada pergeseran pergeseran regulasi yang signifikan sehingga semua kita harus memulai dari awal, belajar dari awal. Tetapi mudah-mudahan kita tidak lata dalam belajar karena kita punya modal penting, kita punya pengalaman dan kita pelaku di dalam proses-proses pemilu ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dan saya harapkan dapat kita gali lebih jauh dalam diskusi ini dan mudah-mudahan teman-teman lebih aktif dalam diskusi ini karena jangan menyanyiakan atau membuang-buang kesempatan. Beliau ini narasumber kita 2 periode di KPU Muna Barat. Jadi tentu pengalaman teknis beliau juga kita butuhkan, apalagi pengalaman teknis yang sudah kawin-mawin dengan pengalaman pengawasan. Tentu ini kalau dia bobot, saya kasih bobot 9.1. Mudah-mudahan diskusi kita bisa berjalan lancar sesuai dengan maksud dan tujuan kita. Dan satu yang paling penting bahwa semua aktivitas yang kita laksanakan mudah-mudahan selalu menjadi ibadah buat kita semua dari ketulusan niat kita mengikuti, dari keseriusan kita. Mudah-mudahan Allah mengganti semua dalam bentuk pahala yang lebih baik dan tentu yang bermanfaat buat kita semua ketika hari penghakiman tiba. Kerja-kerja kita tetap akan dinilai. Gaji Anda sekian, Anda bikin apa? Bohongnya Anda sekian. Kerjanya Anda hanya 20%, bohongnya 80%.
Nah, tentu Kamis eh, hari ini akan menjadi bagian-bagian juga akan ketika ditanya hari Kamis nanti di Yaumil Akhir, hari Kamis siapa yang hadir? Ini ada dan sempurna catatan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tentu sekali lagi kita ini orang biasa, kasihan, tak luput dari dosa, salah dan hilaf. Eh, Sekali lagi selamat berdiskusi. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. itulah tadi paparan yang disampaikan oleh pemantik kita, pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Haji Heri Iskandar. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu kepada Bapak narasumber, dipersilakan dengan hormat. Oke, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang melimpahkan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga di kesempatan hari ini kita saling membersamai dalam rangka men-share pengetahuan kita secara bersama-sama terkait dengan kepemiluan. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi, hadir bersama kita Pak Pimpinan Penyelesaian Sengketa, Pak Kordif, Pak Haji Heri. Terima kasih banyak atas arahan untuk memantik diskusi kita. Pimpinan Pak Indra, Kordif Penanganan Pelanggaran. Yang saya hormati Bu Kabak, Bu Olive. Yang saya hormati sahabat-sahabat, ketua, anggota, Kasek, dan staf sekretariat Bawaslu se-Sulawesi Tenggara. Sebelum saya memulai, saya izin minta waktu untuk men-share materi yang akan saya sampaikan di kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota, oleh Bawaslu Provinsi, saya mendapat tema untuk menjadi bahan diskusi kita di kesempatan hari ini adalah terkait dengan tantangan struktural Bawaslu menghadapi desain pemilu nasional dan lokal. Sahabat-sahabat sekalian, diskusi ini sebetulnya soal tantangan struktural ini menarik. Apalagi saat ini lagi pembahasan kodifikasi undang-undang. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 yang memisahkan desain pemilu kita, pemilu nasional dan pemilu lokal. Putusan MK itu ya, kita beberapa kali berdiskusi dengan Pak Indra, kita mendapat banyak arahan. Kalau kita bicara struktural ya, itu ada dua. Yang pertama keberadaan Bawaslu RI sampai Bawaslu Kabupaten Kota. Yang kedua terkait dengan pembagian kerja-kerja kita. Karena itu bicara struktural. Tetapi di kesempatan hari ini, saya ingin lebih fokus terkait dengan struktur kelembagaan kita. Bawaslu, keberadaan kita, Bawaslu RI, Provinsi, Kabupaten Kota. Artinya, pasca putusan MK ini yang membagi dua pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal, ini bisa jadi berdampak terhadap eksistensi keberadaan Bawaslu Kabupaten Kota. Artinya,
Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kabupaten kota itu sudah dipermanenkan. Ya. Dengan lahirnya putusan MK ini bisa jadi keberadaan Bawaslu Kabupaten Kota ini bisa kembali diperkuat, ya, tetap diperkuat, atau kemudian bisa menjadi alasan untuk kembali menjadikan Bawaslu Kabupaten Kota ini sebagai badan ad hoc. Bisa menjadi badan ad hoc, saya ulang ya, saya tegaskan di situ. Kenapa? Ya, karena belajar dari pengalaman kepemiluan yang kemarin, pada saat pelaksanaan pemilu, ya, sahabat-sahabat, kita dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang serentak dan kemudian dirangkai dengan pemilu kada, kita masih banyak mendapat kritik. Ya, saya memulainya dengan kritik. Bawaslu, ya, mendapat kritik dari masyarakat, ya. Kritik yang paling kalau kita baca di media sosial, kemudian di media-media yang berseliweran, itu adalah Bawaslu lamban merespon terhadap pelanggaran pemilu dan penegakan hukum yang belum optimal. Ya, Bawaslu lamban merespon, ya, ini bisa jadi salah satu alasan yang kita bisa gunakan, atau bisa jadi argumen yang kita bangun. Ada dua hal. Yang pertama, karena pemilu serentak, artinya ada himpitan tahapan yang kita laksanakan. Beban kerja kita itu terlalu berat, sehingga ini mengganggu fokus kerja kita. Yang kedua, bisa jadi kritik ini muncul, kita lamban merespon, dan penegakan hukum belum optimal karena beban fungsi yang terlalu besar ke kita, sehingga mempengaruhi cara kita bertindak. Misalnya begini, saya memakai pendekatan fungsi. Kita memiliki 3 fungsi yang melekat ke kita: fungsi pengawasan, kemudian menindak dan memeriksa, yang kemudian yang ketiga itu membuat putusan. Ya, bisa jadi, ya, penegakan hukum kita belum optimal karena fungsi kita yang terlalu besar sehingga tidak mampu mendukung kerja struktur kita. Saya kira ini yang perlu kita bahas secara bersama-sama dan perlu kita diskusikan. Karena ini, ya, menjadi menguji keberadaan kita di kabupaten kota. Apakah kita ini masih tetap dipertahankan dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal ini? Eksistensi kita masih tetap sebagai lembaga permanen atau menjadi badan ad hoc? Berikutnya, ya, saya mau mulai dari alasan tadi itu, dari kritik tadi. Saya mengambil putusan MK 135 tahun 2024, dampaknya bagi penyelenggara terkait dengan putusan MK itu. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, ini sebetulnya menguntungkan kita. MK menguntungkan keberadaan Bawaslu Kabupaten Kota melalui putusannya. Sehingga kenapa kita lamban, sehingga kenapa kita tidak optimal dalam penegakan hukum. Dalam putusan MK itu, ya, dia mengambil pertimbangan sehingga memisahkan pemilu lokal dan pemilu nasional adalah karena satu, penyelenggara tidak fokus. Ya, karena himpitan tahapan yang berjalan. Yang kedua, beban kerja penyelenggara yang meningkat karena masih berkaitan dengan himpitan tahapan. Yang ketiga, himpitan tahapan pemilu dan pemilihan menjadikan pelaksanaan lebih rumit. Ya, misalnya ada potensi kesalahan teknis dan administrasi yang ribet, ya, ketika himpitan tahapan ini berjalan. Kemudian yang keempat, membuka celah lebih lebar potensi kecurangan.
Ya, karena beban kerja yang meningkat, kita tidak fokus baik itu KPU maupun Bawaslu, sehingga ada potensi yang lebih lebar untuk membuat untuk kecurangan, misalnya di rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara. Maka putusan MK itu ya menjadi alasan, ya bisa jadi menjadi alasan bagi Bawaslu atau penyelenggara kita lamban merespon, kemudian kita tidak optimal dalam penegakan karena irisan tahapan itu. Kemudian dipisahlah kemudian pemilu kita ini dengan harapan tentu penyelenggara lebih fokus, ya beban kerja yang berkurang, pelaksanaan pemilu dan pemilihan bisa lebih optimal dan berkualitas, meminimalisir potensi kecurangan. Tetapi ini tantangan bagi kita, ya artinya kalau saya meraba-raba, bisa jadi putusan MK ini memberi kita kesempatan yang kedua terkait dengan eksistensi Bawaslu Kabupaten Kota di Kabupaten Kota. Artinya ketika dicoba yang serentak, ya kita ada masalah. Sekarang dipisahkan supaya biar kita lebih fokus. Kalau kemudian ketika ini dipisahkan, pemilu nasional dan kemudian pemilu lokal, kemudian diatur waktunya, ya dirasionalkan waktunya. Kalau kemudian masih muncul, ya kritik terhadap Bawaslu bahwa kita belum optimal pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal, maka bisa jadi pemilu 2020, pemilu setelah 2029 bisa jadi lembaga ini menjadi kembali lembaga etokan, ya karena ya itu tergantung kerja kita semua. Kalau 2024 kita banyak masalah, ya kita bisa menjadi alasan himpitan tahapan. Sekarang dipisahkan di 2029, kalau kemudian kita belum optimal pengawasan dan penegakan hukum, hampir tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kemudian melihat lembaga keberadaan Bawaslu di Kabupaten Kota eksistensinya masih ada. Berikutnya, ya saya tadi juga menyinggung fungsi yang terlalu besar. Artinya struktural ini berarti saya memakai pendekatan fungsi yang melekat di Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu di pasal 93, tugas, kewajiban, dan kewenangan, ya Bawaslu Kabupaten Bawaslu. Itu ada banyak, A, B, C, D, ya banyak. Tetapi tugas, kewajiban, dan kewenangan itu kalau kemudian kita intisarikan itu hanya 3. Jadi fungsi itu yang pertama adalah pengawasan, yang kedua menindak dan memeriksa, ya, atau penanganan pelanggaran, yang ketiga memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Saya sebutnya peradilan, tapi sebetulnya kita bukan masuk rezim pengadilan, karena kita ini meminjam bahasa yang disampaikan Pak Indra, itu kita kuasi judisial, artinya kita menjalankan tugas-tugas pengadilan, tetapi kita tidak masuk dalam kelompok yudikatif. Kita tidak masuk dalam kelompok yudikatif. Artinya kan pembagian kekuasaan itu ada 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi meskipun kita menjalankan tugas-tugas pengadilan, tetapi kita masuk dalam kuasi yudisial. Kita bukan kelompok yudikatif. Saya ingin membahas satu persatu, ya kita membahas secara bersama-sama. Yang pertama, tantangan struktural kita di aspek fungsi pengawasan. Tadi kita memulai dengan kritik. Kenapa pengawasan tidak optimal? Ada beberapa hal gitu yang menyebabkan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya pengawas kita tak sebanding dengan luasan wilayah pengawasan dan kompleksitas kerja pengawasan kita. Saya ambil contoh terkait dengan pemutakhiran data pemilih kita, ya. Kalau di KPU itu membentuk yang namanya PP, ya, membentuk namanya petugas Pantarli, ya, petugas pemutakhiran data pemilih. Yang jumlah petugas Pantarlinya
itu disesuaikan dengan jumlah TPS. Sementara kita, ya, kita hanya memiliki satu pengawas di lapangan, pengawas kelurahan dan desa. Coba kita bayangkan, misalnya dalam satu TPS, dalam satu desa itu, ada 20 TPS. KPU memiliki 20 orang petugas pantarlih untuk memutakhirkan data pemilih. Kita hanya memiliki satu PKD yang akan mengawasi, ya, 20 orang yang melakukan pencocokan dan penelitian. Artinya ini menjadi salah satu penyebab sehingga kemudian aspek pengawasan kita belum optimal. Tentu kita dituntut untuk berinovasi, ya, terkait dengan pengawasan ini. Salah satunya adalah terkait dengan inovasi kita membangun gerakan pengawasan publik, ya. Membangun gerakan pengawasan atau pengawasan partisipatif. Tapi menurut saya, ya, ini juga bisa kita diskusikan. Gerakan pengawasan publik ini atau pengawasan partisipatif ini tujuannya adalah membangun kesadaran masyarakat, ya, terkait dengan demokrasi dan kepemiluan. Artinya apa? Kalau kemudian tujuan dari gerakan pengawasan publik ini atau pengawasan partisipatif ini mencapai tujuannya, artinya semua masyarakat akan sadar gitu, ya, dalam berpolitik, maka bisa jadi salah satu fungsi yang ada di lembaga ini, yang pengawasan itu akan dihilangkan. Artinya ini dua sisi mata uang. Tapi ini kan menjadi bahan diskusi kita. Kalau ini dihilangkan, ya, bisa jadi eksistensi lembaga kita ke depan ini untuk Bawaslu Kabupaten Kota itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Kenapa tidak dibutuhkan lagi? Karena masyarakat sudah sadar untuk dalam rangka berdemokrasi. Sehingga pengawasan itu diserahkan ke masyarakat. Sehingga pengawasan itu diserahkan ke masyarakat. Kalau kemudian masyarakat sudah sadar untuk melakukan pengawasan, pertanyaannya, ya, untuk apa keberadaan Bawaslu di kabupaten kota? Kalau kemudian masyarakat sudah secara sadar untuk melakukan pengawasan secara mandiri terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Padahal keberadaan Bawaslu Kabupaten Kota ini dia ada karena fungsinya yang dikuatkan. Artinya ada fungsi pengawasannya, ada fungsi penanganan pelanggarannya, ada fungsi peradilannya. Dia kuat karena fungsinya ditambah, diperluas. Itu yang kedua. Yang berikutnya, ya, masih terkait dengan keterbatasan sumber daya pengawas. Ini juga kita bisa jadikan alasan pembenaran bagi kita. Di mana-mana yang namanya pengawas itu harusnya lebih banyak daripada yang diawasi. Sehingga ini mungkin kita belum optimal dalam melakukan pengawasan. Saya ambil contoh eksekutif legislatif. Eksekutif itu presiden bersama wakil presiden kemudian dibantu oleh para menteri. Kemudian legislatif DPR. Kalau kita bandingkan, legislatif ini kita anggap sebagai lembaga pengawas. Legislatif itu jumlahnya 580 anggota DPR RI. Artinya dengan jumlah seperti itu, ya, bisa maksimal pengawasannya dibandingkan dengan untuk mengawasi kerja pemerintahan. Nah, kita berbanding terbalik. Harusnya di Bawaslu sebagai lembaga pengawas, personilnya juga harus lebih banyak dari KPU, minimal dia sama.
Seperti saya contohkan tadi. Kalau kemudian KPU punya pantarli, dalam satu desa itu dia coklik, ada 40 TPS, dibentuk 20 petugas pantarli, kita juga minimal, ya harus kita punya 20 petugas yang melakukan pengawasan ya terhadap kerja-kerja pantarli itu. Yang berikutnya yang menjadi tantangan kita ke depan adalah di era digital, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. Artinya kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Ya, sehingga kemudian masyarakat bisa kemudian melakukan mengakses pengawasan atau melaporkan terkait dengan temuan yang ada di lapangan dengan pemanfaatan teknologi kita. Apalagi seperti disampaikan oleh pimpinan kita tadi, Pak Haji Eri menyampaikan bahwa perkembangan teknologi ini bisa menimbulkan ya fitnah gitu, karena dengan teknologi AI sekarang ini ya, itu bisa membuat apa saja seolah-olah itu real padahal tidak real. Berarti kita juga harus menyesuaikan pengawasan kita ya bisa menyentuh terkait dengan teknologi ini. Yang berikutnya ya, tantangan kita terkait dengan fungsi penindakan dan pemeriksaan atau penanganan pelanggaran. Terkait dengan ini ya, masalah yang kita hadapi sehingga kita belum optimal dalam penegakan hukum itu adalah kewenangan penindakan kita yang terbatas. Kenapa ya? Kewenangan penindakan kita yang terbatas karena begini. Sebelum lahirnya putusan MK 104 yang memperkuat posisi Bawaslu yang memaknai bahasa rekomendasi menjadi putusan dan harus dilaksanakan, ya kita hanya membuat kajian dan kemudian merekomendasikan. Kemudian KPU melihat, mengkaji itu. Artinya kalau kemudian sesuai dengan regulasi atau pertimbangan mereka laksanakan. Kalau tidak, mereka tidak melaksanakan karena sifatnya adalah rekomendasi. Tapi kita diperkuat alhamdulillah dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 104 itu yang merubah memaknai kata rekomendasi menjadi putusan. Yang berikutnya juga kewenangan penindakan kita yang terbatas ini, kita juga terkendala soal dalam penindakan ini kita ada yang namanya Gakumdu, ya, sentra Gakumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Ya, dalam beberapa pembahasan kan kita punya pengalaman ketika menurut Bawaslu ini tercukupi syarat formil materialnya, tetapi di sisi lain lembaga lain ini menganggap ini belum tercukupi sehingga selalu mentok di pembahasan kedua. Ataupun kalau kemudian ini kita teruskan ya kita lanjutkan ke tingkat penyelidikan atau ke kepolisian, ini lagi tergantung lembaga kepolisian untuk menindaklanjuti ini. Apalagi kemudian dalam tindak lanjut itu juga dibatasi waktu. Ya, penyelidikan itu juga dibatasi waktu sehingga bisa jadi ya waktu yang terbatas itu sehingga kemudian penegakan hukum yang kita lakukan itu tidak optimal. Yang berikut tantangan kita adalah waktu penanganan pelanggaran yang singkat. Kalau di pemilu itu 7 ya plus 7 sehingga menjadi 14 hari. Kita membayangkan kalau kemudian dalam satu waktu ya laporan itu yang masuk itu banyak dengan waktu yang terbatas itu ya
tentu kita hampir tidak bisa mengakomodir semua eh, apa melakukan penanganan pelanggaran karena waktu yang singkat. Ditambah lagi, menurut juga saya, waktu pelaporan juga ini juga diatur. Sehingga kemudian eh, muncul anggapan bahwa Bawaslu tidak bekerja karena ketika orang datang melapor di Bawaslu, kita selalu menyampaikan bahwa ini sudah tidak terpenuhi syarat formilnya karena sudah melampaui dari waktu kejadian dan pelaporan. Ini juga menjadi sumber masalah. Sehingga publik menilai kita seolah-olah bahwa kita tidak eh, tidak optimal dalam penegakan hukum. Yang ketiga, penegakan hukum kita belum optimal karena kewenangan Bawaslu ini terbelenggu aturan tahapan pemilu. Saya kasih contoh. Kita banyak menemukan, ya, sebelum masuk masa kampanye, kita banyak menemukan aktivitas kampanye yang dilakukan, baik itu kemudian oleh birokrasi, ASN, kemudian money politik, tetapi peristiwa hukum tersebut tidak bisa kita tindak lanjuti secara hukum karena belum masuk tahapannya. Barang-barang itu bisa kita tindak lanjuti nanti sudah masuk tahapan kampanye. Saya berapa kali mendapatkan itu di Bawaslu Muna Barat ketika kita diskusikan ada kasus, maka terbenturnya adalah ini tidak bisa kita proses karena belum masuk tahapan kampanye. Padahal terang-terang kita lihat ada ASN yang terlibat. Tapi tidak bisa kita proses hukum karena belum masuk tahapan kampanye. Ini barang bisa masuk kecuali masuk tahapan. Yang berikutnya, saya kira pemanfaatan teknologi dalam pelaporan pelanggaran. Artinya, pelaporan selama ini kan kita menerima secara manual. Jadi kita juga harus bisa membiasakan diri memanfaatkan teknologi. Artinya siapa saja berada di mana saja ketika ada pelanggaran, ya melalui pemanfaatan teknologi orang bisa melapor kapan saja dan di mana saja. Masih fungsi penindakan dan memeriksa. Tadi di pengawasan saya sampaikan, kalau kemudian ini Bawaslu ini dia ada eksistensinya di Bawaslu Kabupaten Kota karena fungsinya yang diperkuat. Artinya ada aspek pengawasannya. Tadi di awal kalau aspek pengawasan misalnya partisipasi publik tingkat kesadarannya sudah maksimal, sudah besar, artinya berarti bisa jadi fungsi pengawasan itu hilang dan pengawasan diserahkan ke masyarakat untuk melalui tawasan. Begitu halnya juga di fungsi penindakan dan pemeriksaan. Bisa jadi ke depan, ya, fungsi penindakan dan pemeriksaan ini bisa jadi diambil oleh lembaga hukum. Bisa jadi misalnya kepolisian atau kehakiman yang melakukan penindakan dan pemeriksaan. Tapi ini menjadi bahan diskusi kita soal itu. Karena sekali lagi Bawaslu ini ada karena kewenangan yang diberikan yang luas, pengawasan, kemudian penindakan. Yang ketiga, memutus sengketa atau peradilan, ya. Ini saya belajar dari pengalaman yang saya miliki. Artinya kalau teman-teman di kabupaten kota yang lain mungkin sudah 2 periode, kemudian sudah banyak mengikuti pelatihan, tetapi bagi saya pribadi dan teman-teman untuk pimpinan di kabupaten kota ini di Muna Barat, pada saat kita menangani perkara, ya itu kan ada adjudikasinya. Kita tidak pernah mendapatkan pelatihan terkait bagaimana dengan memimpin sidang dan memutuskan perkara secara objektif. Itu juga kendala. Untungnya juga pada saat kita adjudikasi, pihak yang merasa dirugikan oleh KPU tidak menggunakan pengacara, Pak. Artinya dia datang dengan pribadinya, sehingga dia juga tidak memiliki dalam tanda kutip kapasitas
kemampuan yang lebih terkait dengan tata cara persidangan. Padahal ini penting bagi Bawaslu Kabupaten Kota untuk terkait dengan penyiapan sumber daya, bagaimana terkait dengan beracara dan memutus perkara yang objektif. Terkait dengan ini saya kira salah satu rekomendasi kita ya kita membutuhkan tenaga ahli. Kalau tidak ya kita bisa menyarankan kalau di penindakan pelanggaran itu ada sentra gakumdu, kenapa tidak ya ketika di memutus sengketa itu juga ada satu lembaga yang dibentuk ya yang beranggotakan hakim supaya kemudian dalam sidang itu ada dari majelis hakim yang dari pengadilan yang sama-sama kita bersidang, kemudian kita sehingga bisa kita memutus perkara secara objektif. Itu terkait dengan kuasi yudisial gitu, fungsi Bawaslu kan. Yang terakhir ya tantangan struktural kita ya terkait rekrutmen. Saya ingin mengatakan begini. Di Undang-Undang Undang-Undang Dasar 45, pasal 22E, itu disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan umum. Ya. Sebuah komisi pemilihan umum ini kalau kita maknaikan penyelenggara, bisa KPU, Bawaslu, dan DKPP. Yang bersifat mandiri, tetap, dan nasional. Saya fokus ke bersifat mandiri. Saya fokus yang bersifat mandiri. Bagaimana kemudian lembaga ini bisa bertindak secara mandiri? Kalau kemudian proses rekrutmennya itu masih tarik-menarik dengan kepentingan politik di parlemen. Jadi boleh saya katakan bahwa lembaga penyelenggara baik itu KPU, Bawaslu, itu independensinya sebatas formalitas. Karena pada akhirnya penentuan siapa yang menjadi komisioner itu ditentukan oleh tarik-menarik kepentingan politik di parlemen. Saya kira itu. Ini saya kira menjadi bahasan diskusi menarik ya soal eksistensi Bawaslu. Forum ini kita jadikan forum untuk men-share pengetahuan. Kita menjaga agar lembaga ini tetap eksis ke depan. Ya. Supaya kemudian kita bisa membuktikan bahwa Bawaslu ini memang bekerja betul-betul melakukan pengawasan, bekerja berdiri sebagai penegak demokrasi di bangsa ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi paparan yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Cukup menarik apa yang disampaikan mengenai tantangan struktural Bawaslu Kabupaten Kota dalam menghadapi desain pemilu nasional dan lokal. Ini kita memasuki sesi tanya jawab. Sesi ini merupakan ruang bagi Bapak Ibu peserta untuk dalam pemahaman, mengklarifikasi hal-hal yang masih mengundang pertanyaan atau berbagi pengalaman terkait dinamika pengawasan itu di daerah masing-masing. Kami sangat mendorong partisipasi aktif dari seluruh Bapak Ibu peserta karena diskusi yang terbuka seperti ini akan membantu kita melihat tantangan struktural dari berbagai perspektif mulai dari aspek regulasi, kelembagaan hingga implementasi teknis di lapangan. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan atau boleh memberi isyarat. Untuk sesi pertama kami membuka 3 penanya terlebih dahulu dan apabila masih ada waktu kita akan buka pada sesi selanjutnya. Baik, untuk sesi pertama silakan Bapak Ibu perkenalkan nama dan asal kabupaten kotanya. Silakan Bapak Ibu.
Izin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada kita tutup. Buka tutup Sepertinya berarti yang begitu. disampaikan. Ah, Om Pandi, Sahi mana Om Sahi ini? Ya, siap, siap pimpinan. kita diskusi ya. Oke, siap. Kepada pimpinan kami persilakan. Iya, tadi saya mencatat beberapa penyampaian dari narasumber. Eh, yang pasti kalau disimpulkan itu materinya that's great, hebat gitu. Dan itu pakai pendekatan dalam perspektif lain. Nah, saya eh, seperti biasa itu mau pakai pendekatan dalam perspektif lain juga. Tadi itu kalau saya mencatat apa yang disampaikan narasumber, itu menyampaikan bahwa kamar kita di strukturasi Bawaslu itu ada tiga: penindakan atau pengawasan, penanganan pelanggaran, dan sengketa. Begitu ya, Pak narasumber tadi disampaikan. Eh, Memang sebenarnya Bawaslu ini kalau ditarik dari asal muasalnya ya. Jadi kalau kita ingin bicara kelembagaan Bawaslu dalam konteks putusan 135, maka suka tidak suka kita tidak bisa memisahkan dia dari embrionya, awal lahirnya lembaga ini. Bawaslu ini dulu ndak ada seandainya tidak diputuskan dalam putusan MK yang menguji pasal 22E ayat 5 itu. Apa ayat 3 ya? Yang pemilu dilaksanakan oleh sebuah komisi yang bersifat mandiri, eh, tetap dan nasional. Komisi inilah yang ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi. K kecil dan K besar itu besar sekali pengaruhnya. Nah, KPU yang sekarang itu kan K besar dia. Kalau di Undang-Undang Dasar itu tertulis Komisi K kecil. Itulah dasarnya itu saja. K itu saja yang menolong Bawaslu ini bahwa oh ya, KPU itu yang ditulis sekarang itu tertulis Komisi K besar. Berarti bukan komisi yang disebut dalam Undang-Undang Dasar. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, muncullah bahwa tantangan pengawas pemilu karena diambil oleh dari dan oleh struktural KPU, maka tidak mungkin mengawas KPU. Keluarlah itu. Jadi kira-kira itu dasarnya. Nah, sampai kepada putusan 135 yang menyatakan pemilu itu adalah pemilu nasional dan pemilu lokal, maka konsekuensinya kemudian diikuti oleh putusan 104 yang menyatakan rekomendasi Bawaslu bersifat putusan, maka sebenarnya otomatis kalau kita melihat ya, sepertinya yang ingin diperkuat oleh lembaga di luar sana itu adalah penindakan Bawaslu. Saya ulang ya, sepertinya civil society dan lembaga-lembaga di luar sana yang ingin diperkuat dari sisi Bawaslu itu adalah penindakannya. Coba bayangkan saja, berkaitan dengan yang mereka uji itu adalah mengapa tidak bisa money politik dan lain-lain. Mengapa Gakumdu tidak optimal dan lain-lain. Kita beralasan mengapa tidak berubah, rekomendasi tidak punya kekuatan. Sekarang itu diputuskan. Nah, sementara embrio daripada kelembagaan ini lahir dulu yang saya sebut dalam putusan 2009 ya mengenai K kecil dan K besar itu pengawas pemilu. Pengawas pemilu. Maka kalau tadi Pak narasumber menyampaikan tiga bagian, saya menyatakan dua bagian dan itu pernah saya bawakan materinya. Bawaslu ini hanya berisi satu pengawas pemilu, pengawas, dua penindak. Nah ini yang
dualitas ini yang diperdebatkan. Kalau kita mau mengambil penindakannya, memperkuat penindakannya, lepas pengawasannya kepada rakyat atau kepada masyarakat, maka itulah dijadikan Badilu. Usulannya yang ada di Komisi 2 sekarang, Badan Peradilan Pemilu. Tidak ada nanti sarjana ekonomi di sana. Tidak ada nanti itu sarjana yang lain di sana. Yang ada itu hanya orang hukum. Nah, apakah orang hukum setuju? Tidak, kita tidak setuju karena kita tahu betul kedalamannya kelembagaan. Nah, tapi kalau pengawas pemilu itu bagaimana? Dalam teorinya, tidak mungkin kita yang mengawas, kita juga yang menindak di sana. Itu dalam teorinya ya, para ahli menyatakan. Nah, kalau misalnya itu berarti bubarkan Gakumdu. Risikonya itu adalah membubarkan Gakumdu. Nah, ini kan akan turun nanti sampai di kabupaten kota ya. Kita bicara strukturasi dari RI dulu sampai eh, pada konteks putusan ini dulu. Nah, sebenarnya waktu pertemuan di Jakarta itu menghadirkan beberapa ahli pemilu, eh, Dr. Hairul Fahmi gitu, kemudian Dr. Yance Arizona, ada Prof. Topo dan lain-lain gitu, Prof. Husnul Maria, itu menyatakan Indonesia juga ini tidak ada padanannya dengan negara-negara lain. Tidak presidensil, tidak juga totali parlementer. Maka kita ketemu saja di titik tengah atau titik equilibriumnya. Tetap ada pengawas pemilu di situ, artinya yang sumbernya berasal bukan dari orang-orang hukum yang akan menegakkan hukum pemilu, tetapi juga tetap ada yang disiapkan untuk menjadi majelis, gitu, atau untuk menjadi pengadil di sana. Maka ada usulan bahwa struktur Bawaslu kita berisi 5 orang di semua tingkatan, baik itu bahkan kalau RI itu usulannya eh, Banas itu kan 7, 7 KPU RI, 7 juga Bawaslu Republik Indonesia. Tapi di level selanjutnya itu disuruh minimal 5 semua termasuk kabupaten kota karena akan dibagi 3 pengadil yang jadi majelis itu tidak boleh menjadi pengawas pemilu. Kemudian 2 menjadi pengawas pemilu. Jadi ada apa pengaturan redesain Bawaslu itu terhadap struktur kelembagaan yang menyatakan bahwa 5 itu harus 5 kabupaten kota, tidak mungkin kita lagi, dan 3 isinya yang akan menjadi majelis nanti, majelis sengketa atau majelis TSM, tindak pidana politik uang TSM ya. Nah, mereka yang 3 ini itu tidak mengawas. Yang mengawas itu dari yang unsur pengawas pemilu 2 orang itu yang akan melakukan pengawasan aktif, pencegahan, kemudian memberikan form A-nya kepada itu. Dan majelislah yang akan bersidang. Nah, mereka mencontohkan seperti BNN, KPKN kalau saya tidak salah sebutan pada saat itu. Jadi ada contoh kelembagaan institusional negara yang di dalamnya ada pengawasnya, di dalamnya juga ada pengadilnya. Nah, itu yang pertama. Bahwa sebenarnya kelembagaan kita itu hanya berisi 2 saja, pengawas pemilu dan pengadil atau penindak. Nah, bagaimana SDM? SDM sudah tentu akan linear, akan ada tempelannya sumber daya manusia itu. Itu kan bawaan supporting. Mau KPK juga kan tidak disebut sebagai lembaga sumber daya manusia, tapi tentu ada sumber daya manusianya. Jadi ada 2. Nah, ada yang saya mau tanggapi juga. Sebenarnya kita ini harus mempersiapkan apa? Memang kalau misalnya eh, hasil rekomendasi kita secara struktural, Gakumdu itu, apalagi kemarin sempat diperdebatkan di nasional. Kalau teman-teman mengikuti semua mosi debat nasional, coba ditonton YouTube-nya lah. Semua mosi yang ada di debat nasional itu, sudah itu yang menjadi kendala Bawaslu. Dan itu sudah keluar solusinya, coba dinonton saja. Setiap perdebatan keluar solusinya.
Ada yang menyatakan Bawaslu akan dilatih sebagai lembaga auditor, akan dilatih auditor dan dilatih penyidik swasta. Nah, berarti kita harus siap. Artinya, hari-hari ini teman-teman, selain adjudikator, kemudian auditor, kemudian penyidik, apakah kita bisa? Pertanyaannya itu saja. Apakah kita kuat menampung satu beban kewenangan yang besar sekali? Kita termasuk penyidik, pengawas pemilu, kita termasuk majelisnya, termasuk auditornya untuk dana kampanye, termasuk adjudikatornya untuk mendamaikan orang, dan termasuk penyidik. Luar biasa kita Bawaslu, Pak. Kita begini saja, Jokowi sudah pidato itu yang saya kirim di grup. Bawaslu ini hati-hati loh. Sangat kuat. Dia saja sampai tidak tidur. Ibu Iriana Jokowi itu sampai menegur dia. Itu di pidato kita dulu. Kenapa nggak bisa tidur, Mas? Saya dipanggil Bawaslu. Apa salah saya? Coba bayangkan. Sekelas presiden saja. Nah, kalau saya pertanyaannya bukan bagaimana strukturasi kita. Kesiapan kita secara personal. Karena hanya ada dua cara memperbaiki sistem kita, negara ini atau lembaga ini. Satu orangnya, yaitu kita-kita ini. Yang kedua sistemnya. Menurut saya, sistemnya tidak usah urusan kita, bukan urusan kita, urusan RI, Komisi 2 dan Presiden. Urusan kita memperbaiki terus kualitas kita ini. Ya di ngobrol Kamis ini, kenapa saya kalau ada kesempatan saya masuk ke sini? Karena disinilah bentuk tanggung jawab kita terus meningkatkan, mengeksersis, kemudian menggrow it, apa yang disebut dengan kualitas kita. Karena kalau kita memiliki itu, misalnya adjudikasi kita bisa, penyidikan kita bisa, pengawasan kita bisa, nggak ada yang bisa menggantikan kita di Bawaslu ini. Memang siapa yang punya kemampuan di luar sana? Dia legal auditor, dia adjudikator, dia pengawas pemilu, dia penindak juga nggak ada, bos. KPK saja nggak begitu. Jadi kalau saya ini kita terima kasih betul kepada putusan mahkamah dan uang negara yang kita dilatih untuk banyak hal. Jadi tidak usah mempersoalkan strukturasi, kapanpun apapun yang distrukturkan oleh negara kita siap. Pertanyaannya kan kita berintegritas tidak untuk menjaga itu. Kita mampu tidak terkait itu. Satu. Jadi saya memilih personal branding daripada sistem branding. Saya memilih orangnya. Jadi kalau teman-teman yang ngobrol Kamis ini saja tidak serius atau tidak meningkatkan kualitas kapasitasnya, membaca putusan MK 135 saja kurang bisa, 104 bagaimana? Ya susah. Tentu disitulah berganti orang. Jabatan tinggal, orang berganti. Tapi kalau jabatan dan orangnya sinkron, nggak ada dua-duanya pasti. Sampai Anda 2 periode, Anda masih dibutuhkan. Kalau masih bisa Ibu Teo itu 3 periode lah. Gitu. Mungkin menganggap dia bahwa qualified. Gitu. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, begini. Soal-soal yang disampaikan tadi. Waktu penanganan pelanggaran. Maksudnya tadi ini mungkin para narasumber harusnya waktunya itu sejak dibuka tahapan, sejak itu kita bisa menindak ya. Dari biasanya itu kan kalau sekarang berdasarkan putusan MK itu atau usulan itu 30 bulan atau minimal 2 tahun. Jadi hari H misalnya pemilu 2029 anggap bulan 4, maka 2027 itu tahapan mulai sudah bisa kita menindak atau memenjara orang atau memproses. Nah, itu kalau dalam hukum tidak bisa. Semua ada lokus dan tempus deliktinya. Memang apa yang sudah dikonsep hari ini sudah begitu. Bahwa lokus dan tempusnya itu adalah di saat pemilu. Pemilu itu ada namanya persiapan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Nah, konteks undang-undang pemilu ini, karena dia bukan undang-undang yang lain, misalnya undang-undang pemberantasan korupsi bukan. Kapanpun orang korupsi dia bisa masuk. Kita, ya undang-undang pemilu, ya apa yang dimaksud pemilu adalah di masa tahapan pemilu, di mana masa tahapan pemilu dibagi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, ya di situ memang. Jadi kalau saya memang harus diikat. Hukum itu memang harus punya, tidak boleh luas, tidak boleh absurd begitu. Dia harus ada batasnya.
Memang persoalannya adalah kita sebenarnya kemampuannya tidak merata. Ada yang memutus bisa, kita ada yang bilang oh begini bla 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 bla, tapi ada juga yang putus. Artinya ini berkaitan dengan terus peningkatan dari kualitas kita. Jadi kalau soal waktu memang waktu harus diatur. Kalau tidak kita sibuk sendiri. Nanti belum apa-apa kita sudah bentrok dengan polisi sama kejaksaan jauh. Padahal untuk membuktikan bahwa meyakinkan pemilih memilih pasangan calon itu masih jauh. Nah, itu yang kedua soal apa tarik menarik rekrutmen kalau saya. Soal perasa mandiri dalam eh, pasal 22E itu. Eh, Hari ini memang kalau orang menyatakan mandiri itu adalah dalam konteks dia sudah dilantik dan dia sedang menangani pelanggaran. eh, Integritasnya di situ diuji. Karena dalam konsepsi negara demokratis juga yang membagi teori Montesquieu itu menjadi eksekutif, yudikatif, legislatif, yang mengatur seluruh alur eh, pejabat negara itu adalah eksekutif. Kita ini kan dianggap pejabat publik dalam struktur pejabat negara. Maka eksekutif pasti terlibat di situ. Nah, eksekutif selama masih begitu undang-undangnya bahwa dipilih oleh dan dari partai politik yaitu presiden, maka suka tidak suka teori ketatanegaraan kita pasti melibatkan mereka. Nah, tapi kalau kata Ibu Dewi Petalolo, apa masalahnya? Kalau Anda sudah dilantik, meskipun dari sana variasi saja. Kita bersentuhan dengan partai politik untuk dan atas nama partai politik juga kan bagian dari negara. Satu kekuatan negara tidak mungkin tanpa partai politik di era demokrasi. Nah, tapi kalau kita pergi jual diri di partai politik, mohon maaf ya istilah begitu, atau ya sudah memang kan itu kecanggihan kita meyakinkan partai politik. Toh itu juga bagian daripada kemampuan. Apakah Anda tunduk patuh nanti dan berserah kepada partai politik? Ya itu nanti dilihat bahwa oh, ternyata kemampuan Anda begitu saja. Kita ini semua yang seleksi ini paham lah. Tapi apakah Anda tunduk dan patuh nanti pada saat penanganan pelanggaran? Ya itu akan tergantung dengan itu yang disebut dengan das solen dan das sein. Apa yang diinginkan dan itu. Memang ada yang tidak bisa memisahkan dirinya. Oh saya dulu masuk dari warna ini. Begitu dia penanganan pelanggaran juga dia tunggu telepon gitu. Ya itu memang masalah. Dan masalahnya bukan di sistem, di kamu. Ada juga yang putus kok dan lain-lain. Nah saya kira dalam proses rekrutmen ini pejabat publik undang-undang menegaskan bahwa yang dimaksud itu adalah saat Anda memegang kewenangan, apakah Anda mandiri atau tidak. Yang bersifat, jadi kata sifat ini bukan kata benda gitu kan. Bukan diam, kata yang bergerak. Sifatmu bagaimana setelah kamu dilantik jadi Bawaslu atau jadi penyelenggara? Sifatmu bagaimana? Masih mandiri atau tidak? Nah, saya kira itu. Tapi silakan ditanggapi oleh teman-teman lain. Ini dialog dan diskusi. Saya menantang teman-teman untuk membaca kembali lah. Bagaimana arah kebijakan. Saya tidak atau saya meyakini bahwa tidak ad hoc. 100% tidak ad hoc kelembagaan ini. Yang saya khawatirkan, kita ditaruh satu kewenangan besar, kita juga pengawas pemilu, kita juga penindak pelanggaran, kita juga legal auditor untuk mengaudit dana kampanye itu loh. Dana kampanye ini sudah mengarah kepada kita, bukan kepada KPU, tapi kepada Bawaslu. Karena Bawaslu yang tahu berapa baliho di lapangan, berapa spanduk di lapangan, berapa laporan LADK-nya. Balihonya 1.000, billboardnya 100, LADK-nya 2 juta. Dan itu oke saja ke KPU begitu. Itu seperti menampol kita, akal sehat kita. Makanya mau digeser ke Bawaslu. Nah pertanyaannya kita siap tidak? Struktural kita, sumber daya manusia siap kita? Tidak. Masih bertengkar kita dengan sekretariat SPPD untuk ini. Malah, nggak siap berarti. Semua yang tidak siap begitu harusnya dikeluarkan dari Bawaslu. Karena Bawaslu ini
sangat kuat nanti dengan kelembagaan ini. Apalagi tidak mungkin lagi KPU untuk menghindar dari yang sifatnya rekomendasi. Nah, saya kira itu sebagai catatan saja Om Fandi untuk kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian dari pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekali lagi, terima kasih tim masukan yang diberikan. Selanjutnya kepada Bapak Ibu peserta, apabila masih ada yang ingin disampaikan, kami membuka ruang dialog untuk kembali berdiskusi tentang materi kita hari ini. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan. Saya mau bicara ini. Konsel. Oh, siap. Konsel? Ya. Silakan perkenalkan nama Pak. Saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan dan narasumber dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ini hanya sedikit, bukan pertanyaan sih, saya lebih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi, pimpinan Pak Indra di akhir, bahwa memang kalau kita melihat kesiapan, kita melihat tantangan Bawaslu ke depan, saya lebih sepakat, khususnya kami sekretariat, saya lebih sepakat bahwa apapun kemudian model yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR terkait bagaimana struktur kita ke depan, yang lebih penting adalah seperti yang disampaikan Pak Indra tadi, bahwa bagaimana kemudian kita solidkan di lembaga itu. Karena kalau tantangan yang terjadi saat ini, jangan kita duluan berbicara soal bagaimana penanganan pelanggaran dan lain-lain. Tapi kesulitan internal antara sekretariat dan pimpinan saja itu masih menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk melakukan kerja-kerja ke depan. Itu yang pertama. Terkait kemudian kedua, terkait penanganan pelanggaran dan lain-lain, seperti juga yang disampaikan Pak Indra tadi, memang harus dibatasi, dan juga soal waktu selama ini juga saya kira kita mampu kok. Kita mampu menyelesaikan dengan waktu yang terbatas itu, dan juga kalau kemudian kita minta waktu diperpanjang, kita akan bisa jadi kita kelebihan sudah lewat daripada tahapan ini, kita masih melakukan penanganan. Memang dalam waktu-waktu yang diberikan dalam undang-undang itu saya kira sudah mampu kita lakukan semua. Cuman memang tantangan ini tadi yang paling utama, bagaimana kita solid dan bekerja untuk menyelesaikan semuanya. Nah, termasuk soal warna itu, jangan sampai kemudian kita fokus dengan warnanya, kita tidak fokus dengan apa yang laporan-laporan atau temuan yang terjadi, sehingga akan hanya menjadi beban sekretariat begitu. Jadi saya hanya soal itu saja, bagaimana kemudian kita menyolidkan diri antara sekretariat dan pimpinan dalam menghadapi semua tahapan, dan kita siap dengan segala apapun kemudian desain yang dihasilkan nanti oleh pemerintah dan DPR. Saya kira ini akan dengan nasional dan daerah itu akan semakin luas lah, kita semakin tidak terlalu banyak beban lah, tinggal bagaimana solidnya kita semua. Saya kira itu saja mungkin Pak Fandi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada staf cerdas begini nih. Ini konselnya luar biasa ini. Ya, baik. Untuk Bapak narasumber, bagaimana kita tampung dulu atau langsung ditanggapi, Pak, terkait bagaimana
kita bisa membangun harmonisasi antara sekretariat dan pimpinan kelembagaan, mengingat Bawaslu Kabupaten Kota ini adalah garda terdepan dalam pemilu lokal maupun pemilu nasional. Mungkin saya langsung kepada Bapak narasumber untuk menanggapi dari pertanyaan dari Baladil dari Kabupaten Konsen. Silakan, Oke, Pak. terima kasih Pak Moderator. Ya, ini kita diskusi ya. Kita diskusi dalam rangka tentu eh, kita men-share pengetahuan kita supaya kemudian kita memiliki pikiran yang sama terkait dengan keberadaan lembaga ini. Jadi izin Pim, ya, Siap. saya memulai terkait dengan materi ini dengan kritik terhadap lembaga ini. Artinya lembaga ini di pemilu 2024 kemarin itu kita dianggap belum optimal, baik itu pengawasan maupun penegakan hukum. Terutama di kabupaten kota. Kalau bicara Bawaslu RI sama Bawaslu Provinsi, ini soal struktural. Kita punya keyakinan yang sama bahwa eksistensinya tetap ada. Tetapi kalau di kabupaten kota, itu masih menjadi tanda tanya. Apalagi pimpinan tadi menyampaikan bahwa embrio lahirnya lembaga ini kan pengawasan. Ketika kemudian pengawasan kita tidak optimal, ya, terutama di Bawaslu Kabupaten Kota, salah satunya karena misalnya SDM, ya bisa jadi lembaga ini kembali, ya, kembali seperti sedia kala. Tetapi kemudian lembaga ini bisa kuat karena fungsi, ditambahkan fungsinya, fungsi penindakan. Kemudian juga ada fungsi sengketanya ditingkatkan. Kekhawatiran kita tentu kalau kemudian fungsinya ini dia berkurang, ya bisa jadi kembali terutama Kabupaten Kota kembali etok. Apalagi kalau kita baca undang-undang dasar, ya itu kan disebutkan bahwa terkait dengan sengketa itu akan dibentuk peradilan khusus. Kalau kemudian sudah ada peradilan khusus, artinya peradilan khusus ini bukan saja terkait dengan sengketa hasil, tetapi sengketa dari tahapan pemilu, baik sengketa administrasi, ya diambil alih oleh peradilan khusus. Artinya ketika fungsi itu berkurang, kemudian pengawasan dari embrio tadi diambil alih oleh masyarakat karena kita dianggap tidak maksimal, tidak optimal, bisa jadi ya seperti itu. Makanya ini ujiannya kita, saya sampaikan bahwa ujiannya kita ini adalah pemilu 2029. Artinya 2024 itu kita bisa menjadi alasan irisan tahapan sehingga kemudian kinerja kita tidak optimal. Tetapi 2029 ketika pemisahan pemilu lokal dan pemilu nasional itu dipisahkan, kalau kemudian kita tidak optimal ya bisa jadi kita kembali ke zero. Apalagi nanti kalau amanah undang-undang itu dilaksanakan, ada yang namanya peradilan khusus untuk pemilu. Artinya bukan saja peradilan khusus ini bukan saja penyelesaian sengketa, tetapi sengketa administrasi pun itu diambil oleh peradilan khusus itu. Saya juga sepakat gitu dengan pimpinan dan juga teman-teman yang lain bahwa memang poinnya ya kita harus solid mau tidak mau, tetapi ini kita bicara struktural. Kita solid pun kalau kemudian di struktural kabupaten kota itu sudah tidak ada, itu kan masalah gitu kan. Jadi menurut saya seperti saya sepakat dengan Pak Indra bahwa personnya ya sekarang kita tunjukkan kinerja lembaga kita ini. Tantangan kita adalah 2029. Kalau kita kemudian 2009 juga masih tidak optimal, ya bisa jadi menjadi tanda tanya bagi kita. Saya kira ini diskusi gitu.
Ini diskusi hanya untuk kemudian kita bersama-sama berdiskusi terkait dengan eksistensi lembaga ini, terutama Bawaslu Kabupaten Kota. Saya kira itu Pak Moderator. Terima kasih. Mungkin ada yang lain gitu kan, untuk kemudian kita berdiskusi secara bersama-sama. Ya, moderator, saya sedikit ya, tanggapi sedikit. Ya, pimpinan. Itu soal putusan MK, Pak Ketua, yang berkaitan dengan peradilan khusus, itu otomatis telah dianulir kembali oleh MK sendiri. Itu dulu waktu putusannya itu kan 2014. Menyatakan dalam waktu kesekian harus dibentuk peradilan pemilu. Sementara di MK. Nah, tapi pasca adanya putusan yang memberikan 6 pilihan konsekuensi itu dan terakhir dengan putusan 104 itu secara otomatis itu sudah menegasikan berkaitan dengan peradilan pemilu. Jadi memang rangkaian putusan MK ini harus dibaca secara berkesinambungan karena makanya Titi Anggraini juga itu dia menyampaikan kadang-kadang memang MK kalau kita membaca putusan-putusannya ya, dia sepertinya dia kasih waktu kepada pembuat undang-undang, begitu dia lama tidak dia putuskan lagi yang lain. Kan harusnya dia tetap patuh pada putusan yang 55 ya, putusan 55 MK yang menyatakan bahwa ada 5 pilihan, 6 pilihan eh, pembuat undang-undang untuk eh, merevisi undang-undang pemilu melaksanakan pemilihan umum secara serentak. Lama dieksekusi oleh DPR, kan dikasih menggantung, dia bikin putusan lain yang nasional dan apa lokal ini. Ini kan sebenarnya kalau kita dia bertentangan dengan putusan sebelumnya yang memberi pilihan awalnya karena itu open legal policy, tiba-tiba dia putuskan harus lokal dan ini. Nah, itu otomatis juga dengan yang jadi putusan soal peradilan pemilu itu tidak relevan lagi Pak Ketua. Tidak diperbincangkan lagi Ya, bahwa ya, Bawaslu ya. akan berubah menjadi peradilan pemilu. Karena Bawaslu sudah diberi kewenangan semua rekomendasinya itu sudah akan diputuskan, dinyatakan sebagai putusan. Jadi dulu itu kan konsekuensinya karena rekomendasi Bawaslu tidak berkekuatan apa-apa. Makanya, oh ya sudah jadikan putusan dengan cara membuat peradilan pemilu. Nah, pasca putusan 104 itu sudah eh, apa eh, apa istilahnya ya eh, include apa apa saya lupa lagi. Jadi dia include ya, sudah termasuk bahwa eh, yang dimaksudkan itu adalah sudah termasuk bahwa Bawaslu segala putus rekomendasinya bersifat putusan. Jadi tidak relevan lagi Pak Ketua membicarakan soal peradilan pemilu karena dulu itu diskusi sebelum putusan 104 dikeluarkan. Saya kira itu apa moderator untuk apa menyampaikan informasi terbaru saja. Siap, Tim. Ya, selanjutnya, apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin disampaikan? Mengingat Bawaslu di tingkat kabupaten ini berada pada posisi yang sangat krusial menjadi garda terdepan dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin izin. Andil mau bertanya itu. Oh, siap. Silakan, Andil dari Bawaslu Sultra. Siap. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati seluruh peserta diskusi. Eh, Tadi ada menarik saya kira apa yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber, Pak Ketua. Itu saya garis bawahi ada pernyataan beliau mengatakan sebaiknya pengawas itu lebih banyak daripada orang yang mau diawasi. Kenyataannya Pak saya lihat di lapangan
di mana-mana itu pengawasnya lebih sedikit dibanding yang diawasi. Misalnya saja pertandingan sepak bola. 11 lawan 11, pengawas lapangannya cuma ada 3 wasitnya. Begitu juga di lain-lain, penyelenggaraan sekolah, pendidikan misalnya. Di sekolah, satu pengawas sekolah mengawasi 10 sekolah. Jadi jarang sekali ditemukan ada satu pengawasan di mana pengawasnya lebih banyak daripada yang diawasi. Tapi yang menarik di Bawaslu ini, kalau kita baca baik-baik, sebenarnya yang mengawasi pemilu itu bukan saja Bawaslu, Bapak Ibu, tapi peran serta masyarakat. Jadi di Undang-Undang Pemilu itu ada peran serta masyarakat dalam mengawasi pemilu. Kalau dikatakan peran serta masyarakat, oh ini ada ratusan juta masyarakat nih. Jadi sebenarnya kalau mau di ini, ya banyak yang mengawasi pemilu ini. Masyarakat 300, ada Bawaslu, ada polisi, ada Gakumdu, ada Parpol. Parpol itu saling mengawasi Bapak Ibu. Ya, masyarakat juga yang ratusan juta orang itu. Sebenarnya kita banyak yang mengawasi eh, pemilu ini. Nah, yang menarik juga yang dikatakan tadi Pak Kordip, Pak Indra, itu adanya wacana eh, Bawaslu itu berubah menjadi Badilo. Itu dari koalisi usulan draft kodifikasi Undang-Undang Pemilu dari usulan koalisi masyarakat sipil. Salah satu dalamnya itu Perludem. Salah satu alasannya kenapa dia mengusulkan Badilu, karena hak pengawasan itu tidak saja diserahkan ke Bawaslu, tapi ya memang diserahkan ke masyarakat yang memang di Undang-Undang Pemilu ya masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan pemilu. Itu salah satu alasannya. Jadi hak pengawasan pemilu itu diserahkan seluruhnya ke masyarakat yang ratusan juta orang ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kesiapan kita atau bagaimana di pertanyaannya? Siapkah kita kalau hak pengawasan ini tidak ada? Ya mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada narasumber terkait pertanyaan bagaimana misalnya kalau Bawaslu ditiadakan hak pengawasannya. Mungkin seperti itu intinya. Ya baik, selanjutnya saya serahkan kepada narasumber. Oke, terima kasih Pak Moderator. Pertanyaan Pak Andi ini sebetulnya sudah dijawab sendiri oleh beliau. Jawabannya. Hanya terkait dengan sampel itu tidak bisa disamakan. Misalnya pertandingan sepak bola, kemudian di situ wasitnya hanya 3. Kita bicara soal wilayah. Kalau sepak bola di satu tempat yang sama, di lebar 100 kali 110 meter. Orangnya tidak kemana-mana, di situ saja. Ya, kalau kemudian kerja penyelenggara itu tersebar kemana-mana. Artinya tidak berkumpul di satu tempat. Dia tersebar kemana-mana. Itu yang sama misalnya tadi PPDP, apa? Petugas pemutaran data pemilih. Itu tidak di satu tempat melakukan coklik, tetapi tersebar kemana-mana. Dia tersebar kemana-mana. Sehingga kemudian harus diikuti sebetulnya. Pengawasnya harus lebih banyak. Nah, Pak Andi juga sudah menjawab sendiri. Kita melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat. Artinya soal Badilu itu, pengawasan itu ya, beliau tidak sepakat kalau kemudian masyarakat yang melakukan pengawasan. Jadi sebetulnya begini, Bawaslu ini itu dia ada, seperti disampaikan oleh pimpinan tadi, embrionya adalah pengawasan. Artinya karena ada fungsi pengawasan, maka lembaga ini hadir untuk melakukan pengawasan. Maka kemudian karena sumber daya kita yang terbatas, ya, sumber daya kita yang terbatas, dalam artian sumber daya manusia kita terbatas, maka kita mendorong agar kemudian partisipasi publik
dalam melakukan pengawasan. Tetapi ada dua sisi mata uang terkait dengan partisipasi publik ini. Kalau kemudian eh, lewat program partisipasi publik atau pengawasan partisipatif yang kita lakukan, kemudian menghasilkan mencapai tujuannya secara paripurna, menghasilkan tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi, artinya mereka sudah bisa melakukan pengawasan sendiri. Bisa jadi ke depan fungsi pengawasan ini hilang. Fungsi pengawasan itu diambil alih oleh masyarakat. Fungsi pengawasan itu diambil oleh masyarakat karena tingkat kesadaran masyarakat ini terkait dengan politik dan demokrasi sudah tinggi. Artinya kalau ada pelanggaran kemudian soal money politik itu mereka sudah sadar, maka fungsi itu kalau fungsi ini hilang, fungsi pengawasan hilang, ya bisa jadi eksistensi lembaga ini nanti ke depan lembaga ini yang ada hanya penindakan, tidak ada lagi pengawasan. Hanya tinggal laporannya saja yang kita tindak. Dan kalau kemudian hanya laporannya karena hanya ada satu fungsi, ya bisa jadi ya kalau penanganan pelaporan itu kan selama ini kita bicarakan kita punya sentra gakumdu. Kalau kemudian ke depan lebih karena sudah ada aparat penegak hukum diambil alih oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, ya lembaga ini sudah tidak ada gitu. Itu menurut saya gitu. Ya, baik. Itulah tadi paparan yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Selanjutnya, apabila masih ada yang ingin disampaikan, saya persilakan dengan hormat. Pan, bisa Mandek? Namun kalau Operator, siap. sedikit. Oh iya, Pak Rudi. Oke, Iya, silakan. baik. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf ini saya tidak buka layar. Saya agak kurang sehat sebenarnya. Tapi ini menarik saya pikir. Saya langsung saja terima atas kesempatan ini. Tadi menarik yang disampaikan oleh narasumber bahwa kita, Bawaslu pengawas pemilu itu ada rada-rada lamban atau lambat menangani penanganan pelanggaran. Tapi harus diingat juga kita bahwa terkadang juga kelambatan itu menangani penanganan pelanggaran karena disebabkan oleh pelapor. Misal, tidak tercukupinya syarat material dan formil. Saksi misalnya tidak dihadirkan atau susah mencari saksi. Mungkin juga dia sudah melaporkan ada saksi ketika Bawaslu menghubungi, tapi ternyata nomornya mungkin tidak aktif atau saksi itu tidak mau hadir. Atau dia bilang bahwa saya itu dipaksa untuk menjadi saksi atau tidak mau jadi saksi. Nah sebenarnya kalau saya kurang sepakat dengan materi tadi yang disampaikan oleh narasumber bahwa bukan Bawaslu sebenarnya yang lamban sebenarnya, tetapi ada imbal baliknya juga sebenarnya kepada pelapor. Nah itu satu. Kemudian kedua adalah terkait persoalan dana kampanye. Menarik juga itu yang disampaikan oleh tadi Pak Kordi, Pak Indra, bahwa kemungkinan besar juga auditor dana kampanye itu mungkin saja digiring ke Bawaslu. Karena memang bahwa dana kampanye ini sebenarnya akuntan publik yang mengaudit, Bawaslu yang mengawasi, hanya mengawasi angka-angka tapi tidak melihat sebenarnya akuntan publik itu. Apakah di sana sebenarnya dia 2 juta, tapi ternyata yang dia sumbangkan itu lebih berkali-kali lipat dari itu. Nah, ketimpangan ada di situ. Karena ada parpol memang yang punya budget untuk menyumbang sebanyak itu. Itu ada ketidakadilan di situ. Nah, ya memang sebenarnya LPPDK juga kita pernah terseret-seret itu di Bawaslu. Memang tahun berapa itu ya?
kita menjadi saksi berapa kali itu terkait LPPDK itu. Salah satunya saksi seperti terkait LPPDK. Karena Bawaslu itu dianggap hadir pada saat auditor dana kampanye atau pada saat dana kampanye itu dicek atau diperiksa. Nah, sementara Bawaslu itu tidak tahu sebenarnya berapa total yang disumbangkan oleh perseorangan atau partai politik. Nah, saya pikir itu Pak narasumber. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Ya, siap. Terima kasih Pak Rudi. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada narasumber untuk menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Rudi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Moderator. Sebetulnya apa yang saya sampaikan itu bukan pendapat pribadi saya, tetapi kemudian kritik yang muncul dari masyarakat. Ya, dan kita membaca media sosial bahwa kritik yang muncul itu adalah pasca pemilu 2024 ini, bahwa Bawaslu belum optimal melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Karena begini, memang kita mengalami kendala yang sama, bahwa ketika melapor itu harus terpenuhi syarat formil materialnya. Dan Bawaslu sifatnya pasif, menunggu pelapor untuk melengkapi laporannya. Hanya kan begini, masyarakat biasanya sudah melapor, ya, pulang dari melapor dia cerita ke teman-temannya atau ke masyarakat yang lain. Saya sudah lapor itu. Informasi itu kemudian berkembang. Padahal tidak terpenuhi syarat formil materialnya. Maka karena informasi itu sudah berkembanglah bahwa sudah melewat waktu, Bawaslu tidak menindaklanjuti. Bawaslu dianggap tidak optimal. Padahal memang kesalahannya kesalahan pelapor, bahwa tidak terpenuhi syarat formil materialnya. Tetapi informasi itu sudah tersebar duluan ke masyarakat bahwa saya sudah melapor, ya. Sekarang kita tinggal tunggu Bawaslu. Nah, itu kan yang terbentuk gitu. Padahal ada syarat-syarat yang lain. Sebetulnya kalau kemudian tidak terpenuhi syarat formil materialnya, ya menjadi tanggung jawab Bawaslu. Perbawaslu nomor 9 kalau tidak salah ya, terkait dengan penanganan pelanggaran pilkada itu. Kalau kemudian tidak terpenuhi syarat formil materialnya, ya kita jadikan informasi awal untuk kemudian kita melakukan penelusuran. Harusnya itu yang kita lakukan. Tidak kemudian kalau tidak tercukupi syarat formil materialnya, kasus itu langsung ditutup. Sehingga itulah yang memicu berkembang di masyarakat bahwa Bawaslu tidak optimal dalam melakukan penanganan pelanggaran. Karena setelah dia melapor, dia pulang, dia cerita dia apa? Dia cerita ke temannya, dia cerita ke tetangganya, dia cerita kemana-mana, menyeberang kemana-mana. Itu yang kemudian opini yang keluar kita tidak optimal. Sementara kita di Bawaslu, ketika sudah terpenuhi syarat formil materialnya, ya kita tutup. Padahal harusnya ada langkah selanjutnya. Kita menjadikan informasi awal, melakukan penelusuran. Terkait dengan auditor, saya juga sepakat soal itu. Karena selama ini kita melakukan audit itu terkait dengan dana kampanye, pengawasannya bukan audit, pengawasan terkait dengan dana kampanye itu, kita kan hanya melihat total jumlahnya, Pak. Bahwa partai A dia gunakan anggaran 200 juta. Kita tidak lihat yang lain. Kita tidak tahu di mana penggunanya. Jadi memang harus terkait auditor ini, ya kita harus Bawaslu bisa sampai di dalam melakukan pengawasan dan melakukan audit. Saya kira itu saya bersepakat dengan Pak Rudi. Saya kira itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada narasumber. Mungkin untuk selanjutnya, mengingat waktu telah menunjukkan pukul 11.49, mungkin saya sebagai moderator mengembalikan kepada Ibu Kabak atau pemantik terlebih dahulu untuk memberikan masukan
dan tanggapan terkait kegiatan kita pada hari ini. Kepada pemantik terlebih dahulu mungkin pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Haji Heri Iskandar. Kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Moderator. Rekan saya Pak Indra, serta Bapak Ibu sekalian, Bukabak, bahwa terima kasih sekali lagi bahwa kita sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga menjelang akhir ini. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam diskusi kita kali ini. Kalau secara garis besar, bahwa semua simpul permasalahan pemilu, baik itu pemilu yang 2024 dan pemilu yang akan kita hadapi ke depan, sebenarnya sudah terpetakan dengan baik. Simpul-simpulnya sudah didapatkan semua. Hanya memang yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana faktor pengurai daripada simpul permasalahan tersebut. Contoh tadi soal ada opini masyarakat yang berkembang, misalnya Bawaslu lamban. Sebenarnya kita sudah bukan pada tahap Bawaslu lambat tersebut, karena itu kan simpul permasalahan. Nah, diskusi kita harusnya bahwa simpul permasalahan tersebut sudah harus terurai pada sesi-sesi diskusi seperti ini. Misalnya menjawab soal lambatnya Bawaslu dalam menangani. Itu di mana lambatnya Bawaslu? Kan tidak ada. Semua kita selesaikan tepat waktu segala macam. Itu mungkin yang ingin kita gali, misalnya simpul permasalahan ini, pengurainya ini. Hanya mungkin masyarakat kurang memahami terkait mekanisme laporan apa segala macam, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang lebih masif ke depan terkait bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran. Soal soliditas apa semua terpetakan dengan baik dalam diskusi ini, tapi memang tidak menajam pada faktor pengurainya. Itu mungkin yang menjadi catatan besar kita ke depan. Mudah-mudahan simpul-simpul atau faktor-faktor permasalahan yang kita hadapi selama ini di diskusi-diskusi berikut dapat mampu juga kita urai dan bisa kita berikan bahwa ini antisipasinya. Kalau penanganan pelanggaran, antisipasinya ini, jawabannya ini berdasarkan pengalaman. Soal dana kampanye, semua kita paham. Makanya di awal saya sampaikan tadi, orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang punya kompetensi sebenarnya. Kompetensi kita tidak diragukan karena kita orang yang hadir secara langsung dari semua permasalahan itu. Hanya memang ke depan kita ingin lebih meningkatkan bagaimana diskusi ini lebih mengarah kepada faktor penyelesaiannya atau bagaimana mengurai permasalahan tersebut sehingga 2029 kita semua siap menghadapi. Itu mungkin beberapa catatan kecil dari saya selaku pemantik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pimpinan atas arahan dan penyampaian yang disampaikan pada kegiatan kita hari ini. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensi yang diberikan. Demikianlah rangkaian materi mengenai tantangan struktural Bawaslu Kabupaten Kota dalam menghadapi desain pemilu nasional dan lokal yang baru saja disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Paparan tersebut memberikan kita gambaran yang lebih jernih mengenai betapa kompleksnya dinamika pengawasan pemilu di tingkat daerah, terutama ketika harus berhadapan dengan desain pemilu yang terus berkembang, baik dari kebijakan nasional maupun kebutuhan lokal yang sangat beragam. Melalui pemaparan ini, kita tidak hanya memahami hambatan struktural yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kota,
seperti keterbatasan sumber daya, penyesuaian regulasi, dan beban kerja kelembagaan, tetapi juga melihat bagaimana tantangan tersebut dapat menjadi peluang dan memperkuat sistem pengawasan pemilu ke depan. Informasi dan perspektif yang telah disampaikan oleh narasumber pada hari ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman kita, memperluas analisis, serta mendorong lahirnya langkah-langkah strategis dalam penguatan kelembagaan Bawaslu di seluruh daerah, khususnya wilayah Sulawesi Tenggara. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan antusiasme dalam mengikuti sesi ini, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi referensi penting dalam upaya kita bersama menjaga kualitas demokrasi dan memastikan penyelenggaraan pemilu yang lebih akuntabel, berintegritas, dan berkeadilan. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Kabag untuk mengambil alih kegiatan hari ini, dan kami mengajak seluruh peserta untuk tetap stay terlebih dahulu. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.